kelas 5. Artinya di kelas 5 sudah memakai kurikulum Merdeka ya? Iya, tahun ini sekolah kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, jadi kelas 5 menggunakan kurikulum Merdeka. Baik Bu Sela. Nah di sini Bu Sela bisa menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok itu? Oke, di sini saya memilih pembelajaran bahasa Indonesia dengan temanya materinya tentang wawancara. Jadi tentu tujuannya itu meningkatkan kemampuan siswa untuk berbicara melalui praktek mereka berwawancara, meningkatkan keterampilan dia berbicara. Baik Bu Sela. Baik Bu Sela. Kemudian pengembangan dari indikator nanti apa Bu kira-kira? Oke, pengembangannya tentunya akan memperdalam kemampuan siswa dalam keterampilan menyimak. Mereka setelah menyimak, mereka akan berbicara untuk mempresentasikan melalui wawancara. Baik Bu Sela. Kemudian pengembangan dari indikatornya tadi apa Bu? Pengembangan dari indikatornya yaitu salah satunya keterampilan berbicara dengan memfokuskan penanaman nilai karakter berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan tentunya bernalar kritis. Baik. Nah Bu Sela, saya menemukan hal menarik nih dari penjelasan Bu Sela tadi mengenai tips sebelum melakukan wawancara ya. Boleh Bu Sela jelaskan sedikit mengenai metode pembelajarannya bagaimana Bu? Oke, dalam teks wawancara ini metode yang digunakan yaitu metode bermain peran, di mana siswa nanti akan menjadi seorang narasumber dan akan menjadi seorang pewawancara. Sebelum itu kita membentuk juga namanya pembelajaran cooperative learning, berdiskusi dulu terlebih dahulu ya. Baru keterampilan mereka akan dipresentasikan. Oke. Kemudian strategi apa yang Bu Sela gunakan dalam pembelajaran nanti? Strategi yang digunakan yaitu melalui pengembangan cooperative learning, yaitu mereka berdiskusi bersama. Setelah mereka berdiskusi, mereka akan menentukan peran-peran mereka, akan siapa yang menjadi narasumber, siapa yang akan menjadi pewawancara. Setelah itu mereka akan bermain peran bersama-sama, akan ditunjukkan di depan kelas, dipertontonkan oleh teman-teman semuanya. Sangat menarik sekali Bu Sela pembelajaran yang Ibu rancang. Oke Bu Sela, kalau begitu besok kita akan bertemu kembali di kelas Ibu Sela ya. Untuk diobservasi, siapkan segala sesuatunya. Mungkin saya rasa itu dulu Bu Sela. Ya, terima kasih ya Bu Sela. Oke, siap, sampai bertemu kembali ya besok ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabar kalian semuanya? Semangat pagi. Oke, sebelum itu Ibu mau nanya siapa hari ini yang tidak hadir? Ines. Kemana Ines? Tidak tahu. Oh, untuk tetangganya atau temannya Ines tanyakan ya kenapa Ines hari ini tidak masuk. Selain itu ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Oke, hari ini berarti yang tidak hadir yaitu Ines ya. Oke semuanya, seperti biasa di sini kita akan mengulas kembali tentang materi kita yang kemarin. Adakah yang ingat materi yang kemarin Ibu ajarkan? Ingat kan? Nah, hari ini kita masih akan membahas kembali tentang teks wawancara. Nah, kira-kira kalian semuanya pernah dengar nggak teks wawancara atau wawancara? Pernah? Di mana kalian mendengarnya atau melihatnya? Di mana? TV. Di mana lagi? Di YouTube. Terus pernah nggak kalian mewawancarai orang? Belum ya? Nah, oke, hari ini materi yang akan Ibu sampaikan tentang apa hari ini pelajaran bahasa Indonesia tentang materinya tentang Oke, hari ini materi bahasa Indonesianya tentang apa semuanya baca? Wawancara. Oke. Nah, di tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di sini, yang pertama melatih kalian untuk berbicara. Berbicara kepada siapa? Kepada orang. Kepada orang itu berarti kita berkomunikasi. Nah, oleh karena itu sebelum kita akan mempraktekkan secara langsung, kita akan membahas tentang materinya terlebih dahulu ya. Oke, sekarang apa itu wawancara? Wawancara adalah
2 orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan apa? Dengan tujuannya mengumpulkan data-data berupa apa? Informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara salah satunya apa tekniknya? Apa? Pengumpulan data. Oke, yang di bawahnya apa bacaannya? Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang. Apa? Coba dibaca untuk dimintai apa ini? Keterangan mengenai suatu hal, dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Jadi kegiatan wawancara itu apa? Apa saja? Seperti apa dia? Jurnalis, apa lagi? Pencari kerja, peneliti dan sebagainya. Itu baru tentang wawancara ya. Apa yang dimaksud? Terus yang kedua, jenis-jenis wawancara ada berapa? 3. Ada pertama, terstruktur, tidak terstruktur, sama bebas terpimpin. Nah, itu nanti kita bahas. Yang ketiga apa? Kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihannya ada apa aja coba? Siapa? Ibu minta Ines. Siapa namanya Aulia? Tolong baca kelebihannya apa? Termasuk instrumen atau teknik terbaik untuk mendapatkan data pribadi dan tidak terbatas pada pendidikan atau pekerjaan tertentu. Memungkinkan Anda untuk mendapatkan apa? Informasi dan data secara mendalam, secara berkualitas. Coba kalau yang kelemahannya Ibu minta Kenzo? Ya, untuk topik atau Objek yang luas, dibutuhkan banyak narasumber. Semakin banyak narasumber apa? Maka proses wawancara memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga dalam pelaksanaannya. Apalagi bawahnya, coba semuanya baca. Kecukupan. Oke, lanjut. Sekarang kalau kita udah tahu pengertian wawancara itu bisa nggak sendiri kita wawancara diri sendiri? Tidak bisa. Berarti wawancara itu paling sedikit berapa orang? 2 orang. Ada yang menanya, ada yang jawab. Nggak mungkin kalau misalnya Ibu Sela nanya sendiri. Apa saya ini sebagai seorang apa ya? Terus saya jawab sebagai seorang guru. Nah, itu jadinya apa itu? Bukan wawancara tapi menanyakan diri sendiri. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui apa itu wawancara, sekarang ada tahapannya. Ada berapa tahapan wawancara? Ada 2. Yang pertama tahapan persiapan. Nah, sebelum kalian mewawancarai, misalnya ceritanya Sino mau mewawancarai atlet sepak bola. Sino harus tahu dulu apa kegiatan sepak bola seperti apa. Jangan atlet sepak bola kita tanyain dia tentang rumah sakit atau keadaan kesehatan. Tahu nggak dia? Pasti nggak tahu. Jadi tahap persiapannya pertama kita apa? Tentukan tujuan atau informasi yang akan kita wawancarai. Nah, apalagi sudah tuh membuat apa? Membuat pertanyaan. Jadi kalau kita cita-citanya jadi reporter, kalian tahu nggak reporter itu apa? Tahu nggak reporter? Tahu nggak? Kalian pernah nonton TV nggak? Ibu tanya. Nah, reporter tuh orang yang mewawancarai selalu bawa apa dia? Nah, misalnya dia nanya, misalnya ibu nanya sama ibu, misalnya, kamu dari mana misalnya? Nah, ibu nanya kayak gitu. Nah, itu namanya apa? Reporter. Itu biasanya kalau kita melihat di televisi ya. Tahapan pelaksanaannya, apa tahapan pelaksananya? Tahap kedua wawancara adalah pelaksanaan. Sebagai pewawancara yang baik, bukalah sesi wawancara dengan salam dan pastikan Anda juga mengedepankan tata krama serta sopan santun. Jadi kalau nak wawancari orang, janganlah kita misalnya Ibu sama Aulia. Aulia, sopan nggak kayak gitu? Atau misalnya ada Ibu guru atau Bu Enida, aku mau wawancara Bu Enida. Nah, itu sopan nggak? Nah, jadi kita didahului apa dulu sebelum wawancara? Sopan satu dengan cara apa? Salam dulu, kita sapa dulu. Misalnya kita tanya dulu, apa kabar?
misalnya, izin saya mau wawancarai ibu, apa yang kita tanyain? Misalnya kita mau tanya tentang hobinya Bu Enida. Berarti menggunakan apa kita? Menggunakan tata krama yang sopan santun. Meskipun itu dengan teman juga ya. Jangan kalau kita berbicara langsung dengan wawancara itu beda. Kalau berbicara langsung boleh ibu bilang kayak gini, Abim, kau makan apa semalam Bim? Nah boleh nah kayak gitu. Tapi kalau wawancara tidak kayak gitu. Kita tanya, Abim, kira-kira semalam kamu makan apa? Nah kayak gitu kan. Jadi menggunakan bahasa yang sopan. Nah terus ada apa ini namanya? Tips wawancara. Coba tips wawancara dari Erin baca apa? Yang pertama, mulailah dengan informasi, fakta. dan mengajukan pertanyaan. Oke lanjut Balkis. Yang kedua baca. Jika Anda sudah mengetahui informasi dan verifikasi identitasnya secara umum. Lanjut yang ketiga, Raffi. Baca. Hindarilah mengajukan pertanyaan bersifat pribadi dan berupa pilihan. Maksudnya bersifat pribadi ini jangan kamu tanya. Misalnya kalau kamu tanya tentang keadaan dia, jangan kamu tanya, kamu bawa duit berapa? Nah, itu kan pribadi kan? Nggak usah kita tanyain. Nah, terus apa yang keempat? Jangan terlalu kaku dan tunjukkan apa? Sikap bersahabat agar narasumber nyaman dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik serta terbuka. Yang terakhir apa semuanya? Baca. Hindari sikap Nah, kalau sudah kita turuti wawancara ini, pasti kita bisa melaksanakan wawancara dengan baik. Pasti tentunya yang kita wawancarai nggak bakal tersinggung, nggak bakal marah. Karena kita apa? Sopan. Terus kita tidak menanyakan hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Nah, itu salah satu tips wawancara. Nah, ini salah satu contoh kegiatan wawancara. Nah, nanti kalau kalian ibu bentuk kelompok, boleh kalian menggunakan, nanti kita maju ke depan ya kelompok. Boleh kalian menggunakan kotak pensil kalian sebagai apa namanya? Mic-nya. Nah, ini salah satunya. Ini seorang anak mewawancarai siapa ini? Nah, ibu gurunya. Entah apa yang mereka tanyakan, kayak gitu ya. Terus ini juga kan? Nah, jadi kalau kita nanya itu ada apa? Ada kertas yang kita bawa. Jadi jangan kita tanyakan, kita lupa mau nanyakan apa lagi. Kita tulis dulu pertanyaan apa yang kita tanyakan. Nah, itu salah satu contoh kegiatan wawancara. Nah, di sini ibu ada tayangan video ya. Aturannya seharusnya ini menggunakan apa namanya? Menggunakan speaker. Tapi kalian lihat aja dulu ya. Lihat aja bentuk-bentuk wawancara. Nah, ini wawancara seorang, nggak ada suaranya nih ya. Tapi kalian lihat aja dulu ya, lihat aja sebagai contoh. Nah, kalau ada suaranya nih kedengaran. Nah, intinya gini aja ya, intinya gini aja. Kita kan masih pemula, masih seorang siswa. Jadi kita menanyakannya masih dengan boleh bawa buku. Kecuali kalau kalian misalnya nanti besar-besar, nanti ketika besar cita-citanya mau jadi jurnalis atau reporter, itulah udah apa lagi? Dia nggak butuh tulisan lagi, tapi dia udah apa? Udah inget di dalam kepalanya. Nah ini, nah selamat siang, dia menanyakan ini. Siapa nama ibu? Katanya. Nah boleh minta waktunya sebentar bu? Nah dia sopan nggak kira-kira itu? Tapi di situ ada kelemahannya apa? Dia ribet gak mic-nya di kayak gini kebetulan. Nah, tapi kalau sebagai seorang kita masih belajar, boleh itu, nggak apa-apa. Nah, itu salah satunya. Kalau contohnya dengan apa itu? Seorang siswa dengan siapa itu? Ibu gurunya. Coba kita lihat contoh wawancara apa? Kalian bisa ya. Nah, ibu ini wawancarai siapa kira-kira dia? Nah, wawancarai pengusaha atau uangnya. Boleh kalian tuh, aku tuh, bu, aku penasaran bu, di tempat aku tuh ada ini bu, kolam ikan pemancingan tuh bu, terkenal lian bu. Boleh deh aku wawancarainya bu? Boleh. Nah, ini salah satunya. Ini apa dia? Dia mewawancarai toko sembako. Kita pengen tahu apa
ya kira-kira yang kok bisa ya toko sembako itu laris, banyak pembelinya? Nah, dia menanyakan apa? Nanyakan apa kira-kira kalau misalnya ke penjual toko? Bisa nggak dia menanyakan tentang keadaan kesehatan? Bisa nggak siswanya menanyakan tentang keadaan kesehatan, ibu tanya? Bisa nggak? Enggak lah, kan ini kalau kesehatan itu bidangnya di mana? Kedokteran. Nah, pasti apa paling-paling kalau ditanyakannya? Apa ini Bu, pendapatan Ibu selama 1 hari, 1 bulan itu berapa kira-kira? Nah, itu biasanya yang dipertanyakan. Nah, kalau kalian misalnya di praktek di lapangan, boleh ya? Boleh kalian misalnya, Bu, aku mau mewawancarai kawan aku tuh Bu, juara kelas Bu. Apalah ya, kira-kira dia kenapa dia bisa juara kelas tuh Bu? Pengen tahu aku tuh Bu. Ah, boleh. Misalnya di kelas ini Erin, si Kenzo nanya, boleh gak Erin, aku ini wawancarai Erin? Boleh. Kira-kira apa yang kita tanyain? Erin, bagaimana kamu belajarnya? Setiap hari atau 1 minggu sekali atau apa? Itu yang kita tanyakan. Nah, terus apa lagi? Kira-kira Erin, Cak mana ini ya? Bagaimana kalau misalnya menjawab soal pertanyaan yang susah itu? Nah, boleh kita tanyakan ke teman-teman kita yang juara, yang pinter mengaji, atau lagi apa lagi? Kira-kira? Biasanya tuh kalau yang diwawancarai itu orang yang sudah ahli ya, atau dia sudah punya kemahiran. Tidak mungkin kalian mempertanyakan kepada orang gila. Nah, atau kalian nanya sama anak kecil. Nah, jadi tujuan mewawancara itu harus tepat ya. Nah, ini salah satu bentuk contohnya ya. Oke. Nah, coba Ibu mau nanya sama kalian semua. Kira-kira dari yang Ibu jelaskan tadi ada nggak yang ingin ditanyakan? Apa kira-kira? Coba Bu. Kira-kira tuh kalau wawancara tuh boleh dong pakai bajunya apa Bu? Kayak gitu. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Coba aja. Apa yang ingin ditanyakan? Tidak kok bisa mati tuh Ben. Tanya aja, mati. Mungkin karena kalian terlalu capek, mungkin bosen, coba kita ice breaking dulu, berdiri dulu ya. Berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Mungkin udah lelah, mungkin belum sarapan, atau apapun itu. Kedengaran nggak suaranya? Ikuti ini ya. Ikuti gerakan yang di depan ya. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, lutut digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lagi ayo, tangan diputar sambil nyanyi. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, diputar-putar. Ayo semangat. Lalu lutut digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar-putar. Ayo semangat. Nah, ayo. Nah, ini melatih kalau sekiranya tadi pagi habis ngebantui orang tuanya nyapu atau apapun itu. Nah, itu meregangkan. Ayo, tangan diputar-putar.
Oke, selesai. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. Nes, masukin dulu, Nes. Oke ya. Oke, kita ulas kembali bahwa apa? Wawancara itu terjadi percakapan antara apa? Dua orang atau tiga atau empat, artinya paling sedikit dua orang. Nah, wawancara itu ada yang wawancarainya, ada yang menjadi apa? Narasumber. Narasumber itu apa? Orang yang ingin kita tanyakan. Kalau pewawancara apa? Orang yang menanyakan. Nah, oke, sekilas itu pelajaran Ibu. Sebelum kita memberikan latihan, Ibu minta kalian sini bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Enggak usah satu orang tuh satu kelompok maju semua, nggak apa-apa, tapi harus ada perwakilan. Tujuannya apa perwakilan ini? Kita akan mencoba menjadi reporter, menjadi apa? Pewawancara, menjadi narasumber. Jadi Ibu minta tiap-tiap ketua kelompoknya maju ke depan. Boleh? Kelompok ini siapa? Kelompok ini siapa? Maju ke depan. Ambil kertasnya. Ini tema ya. Tema kita, tema wawancara kalian. Oke, ayo maju ke depan. Abi maju sini ayo. Ini Abim, ini Kenzo, ini Rapli, ini Balkis. Oke. Ayo ambil aja satu. Ayo ambil. Ambil satu aja. Ayo, ambil. Oke, lanjut ambil. Oke. Sudah ya? Kalian baca, ayo. Kira-kira jadi apa itu di situ? Nanti kita seolah-olah bermain peran. Oke ya? Yuk dari situ. Kelompok ini mendapatkan apa? Hafiz Quran. Jadi seolah-olah di sini siapa yang jadi hafiz Qurannya? Nah, siapa yang jadi wawancaranya ya? Yang ini siapa ini? Juara kelas. Apa? Juara kelas. Nah, siapa kira-kira yang jadi juara kelas di kelas ini? Nah, ada yang jadi reporternya ya? Yang ini apa? Kelompok ini apa? Nah, atlet sepak bola. Nah, kira-kira siapa yang jadi wawancara? Reporternya boleh cewek ya? Yang ini apa? Artis. Nah, kalau jadi artis itu apa kira-kira ya? Oke ya, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Kalian mengerjakan itu di bukunya ya, menuliskan pertanyaannya apa, terus yang ingin menjadi narasumbernya itu siapa kira-kira ya. Tentukan nanti kita bermain peran ke depan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Oke. Semuanya sudah selesai. Mari kita maju ke depan sesuai kelompoknya ya. Ibu minta di sini kelompok atlet sepak bola mana kira-kiranya? Ayo. Narasumbernya mana? Siapa narasumbernya? Narasumber tuh orang yang diwawancarai. Siapa? Sino. Oke, Sino maju. Nah, yang jadi pewawancaranya siapa? Natasha sama siapa? 2 orang boleh. Aisyah maju. Boleh pakai mic. Mana mic kalian? Itu tipek. Aduh. Tipek. Boleh kali nah ini acting ya, acting berwawancara ini boleh kalian datang dari sana, dari situ. Yang pertama kalian kita contohkan apa? Sapa dulu, jangan langsung tanyakan. Ayo, pakai apa? Nah, pakai ini. Ayo. Udah ya? Kita mulai ya. Kamera, kita mulai bermain perannya ya. Ayo. Kalian bawa buku, ceritanya kalian bawa kertas. Mana lah kertas ibu guru nih ya? Ini Beb, kalian bawa buku. Nah, boleh. Halo. Si Sino lagi latihan bola ceritanya ya. Kan atlet sepak bola lah. Jadi Sino boleh kayak gini ya. Kan namanya atlet sepak bola ya. Oke, kita mulai ya. Kalau ibu bilang kamera rolling, kalian jawabnya action ya. Oke. Kamera rolling. Action. Di suatu stadion sepak bola ada seorang atlet Sino yang telah menjuarai bersama timnya. Ayo. Kedatangan 2 orang, ayo. 2 orang reporter dari ini Yogyakarta. Ayo.
Ayo tanya aja. Mati ke dulu Nes, mati ke dulu Nes. Ya Allah nak tanya. Oke. Ayo repotan Nes. 1, 2, 3. Mulai. Halo Kakak Sino, apa kabar? Baik. Sudah. Oke, Ibu Amang artis. Oke, 1, 2, 3. Ayo. 3. Ayo. Hai artis, apa kabar? Ayo. Saya Bim. Hai. Sudah ya? 1, 2, 3. Oke, ternyata anak kelas 5 sudah semuanya mempraktekkan wawancara. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, nanti ya itu wawancaranya kita dilakukan di mana ini? Di sekolah. Seolah-olah menjadi siapa tadi? Menjadi seorang apa tadi? Artis, atlet sepak bola, apalagi? Artis Quran, apalagi? Juara kelas. Nah, nanti minggu berikutnya kita langsung praktek terjun ke lapangannya nih ya. Kita mendatangkan orangnya langsung, kita tanya langsung kepada mereka dengan apa tadi? Dengan tips-tips yang sudah Ibu kasih tahu tadi ya. Oke, jadi kesimpulan hari ini bahwa mewawancara itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tidak ada misalnya kalau kita wawancara itu kita nunduk aja, tidak ada. Atau kita nutup muka. Takut nggak kalau kira-kira kalau kita nutup muka sambil nanyanya seperti ini? Nah, jadi kalau kita mau mewawancarai seseorang itu, mata kita hadapkan dengan yang kita tanyakan, yang kita hadapi. Nah, tanyakan dengan bahasa yang apa? Yang sopan dan santun. Oke, jadi kesimpulan hari ini, wawancara itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan apa tadi? Dengan menggunakan apa? Wawancara tadi? Dengan mewawancarai dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Didahulukan dengan mengucapkan didahulukan. Jadi sebagai seorang umat Islam pasti kita terlebih dahulu mengucapkan salam. Itulah kegiatan kita hari ini. Ibu harap semuanya dapat mengerti apa yang akan Ibu sampaikan. Tugas ini tugas individu kalian yang tadi. Kalian catat ya di buku kalian, tolong ya. Catat di halaman 105 itu tugasnya kalian menanyakan orang di sekitar kalian untuk diwawancarai. Boleh pedagang sembako, boleh apalagi ketua RT, ketua RW, pokoknya yang ada di sekitar rumah kalian. Nanti tugas itu kalian itu divideokan ya, divideokan dikirim ke Ibu. Oke, minggu depan nanti kita akan tonton kembali hasil wawancara kalian semuanya. Mengerti semuanya? Oke. Oleh karena itu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semuanya ya. Siang Bu Sela. Siang Bu Enida. Bagaimana nih kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik hari ini kabarnya. Alhamdulillah ya Bu. Bu, kalau kita sudah selesai melakukan supervisi tadi, bagaimana nih perasaan Ibu Sela setelah melaksanakan supervisi tadi? Tentunya perasaan saya hari ini alhamdulillah bahagia dan lega karena pada saat saya menjelaskan murid-murid tertarik dengan media yang saya pergunakan dan alhamdulillah materi yang ingin saya sampaikan sudah tercapai. Alhamdulillah. Oke Bu. Kalau begitu sejauh mana pencapaian area pengembangan yang Ibu lakukan saat supervisi akademik tadi? Mungkin kalau misalnya dari rentang sampai 100% saya ngerasa baru 80% karena 80% memang anak-anak sudah tertarik, antusias, namun 20% mungkin sebagian anak yang belum fokus atas apa yang saya jelaskan ke mereka. Oke. Wah, luar biasa sekali Ibu Sela ini ya. Namun Bu, ada 20% lagi ya
Yang belum tercapai berarti ini tantangan buat Ibu Sela. Nah, Bu, menurut Ibu tantangan itu untuk pembelajaran selanjutnya bagaimana cara mengatasinya? Mungkin 20% yang saya belum tercapai itu pada medianya. Medianya di sini saya cuma mungkin terfokus pada satu media. Jadi mungkin beberapa anak yang tidak fokus dia tidak tertarik. Jadi menurut saya itu sebagai kelemahan saya yang harus saya perbaiki, dan untuk mengakomodasi semua murid itu tentunya kita harus menggali potensi yang harus dimiliki siswa. Kita harus memahami karakternya melalui media apa lagi yang akan kita persiapkan lagi. Oke, lalu bagaimana cara itu mengatasinya, Bu? Oke, balik lagi kan tadi saya bilang baru bahwa saya hanya menyiapkan satu media. Mungkin untuk kedepannya tadi nanti saya akan menyiapkan berbagai macam media variasi. Mungkin tidak terfokus hanya satu media aja. Jadi anak-anak mungkin yang misalnya bosan dengan media satu, mungkin kita bisa menggunakan media lain. Itu mungkin salah satu solusi saya nanti kedepannya mempersiapkan media pembelajaran yang bervariasi lagi. Baik, Bu Sela. Nah, selanjutnya apa rencana Ibu Sela untuk memperbaiki pembelajaran kedepannya nanti, Bu? Mungkin pada saat memperbaiki pembelajarannya, mungkin saya akan membagi kelompok belajar mereka itu, dan agar mereka saling berkolaborasi. Artinya mungkin saya akan di sini tidak yang belum mengerti akan digabungkan dengan yang mengerti. Jadi mereka akan ada saling mengayomi, saling bekerja sama antar sesama mereka, dan mereka akan tentunya adanya cooperative learning. Mereka saling berdiskusi, dan mereka apa yang akan kita sampaikan itu akan tercapai melalui bukan saya saja, melalui anak-anak saja saling membantu. Oke, Bu Sela. Oke, amin. Terima kasih ya, Bu Sela. Baiklah, Bu Sela, terima kasih waktunya. Sukses selalu buat Bu Sela. Demikian. Saya sangat terima kasih di sini bisa diobservasi sama Bu Enida sebagai acuan saya untuk mengetahui bagaimana kelemahan saya pada saat saya mengajar kepada murid-murid semua, dan tentunya mengetahui sejauh mana materi apa yang pantas dan yang disesuai dengan karakteristik pada siswa. Oke, saya sangat terima kasih juga. Ya, oke. Saya tinggal ya, Bu Sela. Oh iya, Bu, terima Sekali kasih. lagi semangat untuk Ya, Bu Sela terima untuk kasih. depannya. Terima kasih, Permisi ya, Bu. Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.